Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang menyaksikan dari rumah program gereja kita, streaming khotbah YouTube kita GKTI Raja Daud. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Oktober ini. Dan seperti kita bahas di minggu lalu, Oktober ini kita temanya doktrinal atau doktrin, karena kita sebagai gereja harus ada membahas tentang doktrin, di mana doktrin ini sering sekali dilupakan banyak gereja-gereja dan hamba Tuhan. Karena satu, alasannya bikin pusing, ya kan? Kedua, sering menjadi pemecah belah gereja dan antar jemaat. Itu sebenarnya pendapat-pendapat opini yang salah, ya. Karena Alkitab ini penuh dengan doktrin, dan oleh karena itu kita harus belajar. Seminggu lalu saya katakan, seri ini sangat penting bagi jemaat awam, Bapak Ibu Saudara yang tidak belajar sekolah teologi. Karena inilah yang kami pelajari di sekolah teologi. Kita bukan membahas dari 1 tahun tentang doktrin, tidak. Tapi gereja kita dalam 1 bulan di Oktober ini mengambil bagian untuk belajar doktrin. Dan kemarin kita belajar tentang doktrin dosa dan manusia. Di seri pertama, yaitu semua manusia adalah berdosa. Mindset kita, pemikiran kita setelah mendengar khotbah minggu lalu harusnya berubah drastis. Paulus bilang tidak ada yang baik, semua menyeleweng, tidak ada yang berakal budi. Kita hanya dibenarkan oleh iman. Jadi tidak ada sedikit pun perbuatan kita berjasa untuk membawa kita ke surga. Ya. Semua manusia yang tidak di dalam Kristus itu tidak takut kepada Allah, melawan kepada Allah dan berdosa. Kemarin kita juga belajar bahwa Allah memberikan kasih, anugerah, dan juga memberikan keadilan. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Nah, pada bagian kedua ini kita melanjutkan. Tema dari doktrin kita di seri kedua adalah terpilih oleh anugerah. Ini dia. Terpilih oleh anugerah. Kenapa? Karena kita harus beranjak dulu dari kata anugerah atau definisi anugerah yang sering sekali orang Kristen gampang ngomongnya, gampang bilangnya, tapi nggak tahu arti anugerah. Makanya masih banyak di luar sana yang percaya anugerah itu memang dari Tuhan, tapi harus dengan respon manusia. Iya kan? Itu bukan anugerah. Karena definisi sendiri dari anugerah adalah kita menerima yang tidak layak kita terima. Nah, itu anugerah. Dan kenapa kita bisa menerima yang tidak layak kita terima? Berasal dari Allah. Beda dengan lingkungan kita sehari-hari di dunia ini, di dalam pekerjaan kita dan dalam aktivitas kita. Kenapa kita menerima gaji kita? Itu hak kita. Kenapa bisa kita sampai harus menerima gaji sebagai hak kita? Karena sudah melakukan kewajiban kita, bekerja dengan berusaha di kantor, melakukan tugas kita. Tapi kalau anugerah, jangan harap ada sedikit pun jasa, perbuatan baik, dan usaha. Nah, di dalam ini, anugerah itu diberikan Allah tanpa syarat. Jelaslah tanpa syarat, karena tidak ada syarat dari manusia yang memenuhi tuntutan standar Allah. Sama seperti Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Apakah manusia sempurna? Ya jelas tidak. Minggu lalu kita sudah belajar doktrin semua manusia berdosa. Kita sangat jauh dari kata sempurna. Nah, oleh karena itu anugerah diberikan tanpa syarat. Dan ini perlu dengarkan. Allah memberikan anugerahnya menurut kehendak. Dari kalimat itulah kita beranjak dan meyakini sesuai Alkitab, ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Nah, itu untuk lebih jelasnya nanti seri ketiga. Ya. Jadi kalau yang seri kedua ini kita lebih fokus kepada anugerah yang tanpa syarat. Ya. Dipilih karena anugerah yang tanpa syarat. Ya. Karena manusia tidak bisa memenuhi standar Allah. Semua keputusan dari Allah. Itulah anugerah. Nah, buka Alkitab kita untuk membahas satu firman Tuhannya supaya kita semakin jelas. Lagi-lagi seperti saya bilang minggu lalu, kita membahas masih dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Karena surat Roma ini penuh dengan doktrin dari pasal 1 sampai pasal 11. Ya, Paulus sangat jeli karena dia orang yang sangat cerdas dan pintar untuk memahami doktrin-doktrin Allah. Roma pasal 9 ayat 16. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 9 ayat 16. Buka Alkitabnya Bapak Ibu Saudara, belajar sungguh fokus karena ini makanan berat dan makanan keras. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mengusahakan perhatian ini, kita belajar 5 seri pada 5 minggu di bulan Oktober ini, kita betul-betul mengetahui bagaimana Allah, bagaimana Alkitab ini. Ya, kita belajar secara sederhananya. Roma pasal 9 ayat 16 saya baca untuk Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian.
Beginilah firman Tuhan. Jadi hal itu, pasal 15 ya, Roma pasal 9 ayat 15, bukan 16. Ayat 15, oke? Bukan ayat 16. Tapi nanti kita akan bahas juga ayat 16. Roma pasal 9 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Amin. Demikianlah firman Tuhan dari ayat 15 ini. Kalimat yang cukup mencengangkan. Dan ini dikutip Paulus dari omongan Musa. Itu ada di Keluaran 33 ayat 19. Lihat footnote-nya di Alkitab. Ya. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Dengan kata lain, dengan bahasa kita sehari-hari, saya mau katakan apa? Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Siapa yang mau diberikannya anugerah? Siapa yang tidak? Bapak Ibu Saudara, kalau kau yakin anugerah Allah untuk semua manusia, kita sebenarnya jadi orang munafik. Sebelum untuk menjawab itu saya tanya pertanyaan, kalau engkau memiliki opini dan pendapat anugerah Allah untuk semua manusia, pertama, apakah anugerah Allah bisa gagal? Kan nggak mungkin. Itu dari Allah. Nggak mungkin gagal ya? Nggak mungkin gagal. Kedua, kalau kau berkata anugerah diberikan Allah kepada semua orang, kenapa mesti ada respon manusia dia menerima atau menolak? Loh kan dari Allah. Bagaimana bisa ditolak manusia? Loh tadi kan kita udah percaya nggak mungkin gagal. Bagaimana bisa digagalkan oleh kehendak manusia? Nggak mungkin. Ini sangat jelas ya, nggak mungkin. Jadi anugerah Allah itu sudah pasti dari Allah sendiri, dan itu sudah pasti hanya untuk orang yang dipilihnya, tidak semua orang. Dan alasan terakhir yang ketiga, yang paling masuk akal, kalau semua anugerah diberikan oleh Allah yang tidak mungkin gagal ini, kenapa ada neraka? Seharusnya semua dipilih dong. Seharusnya semua masuk surga dong. Orang anugerah dari Allah, kenapa ada neraka? Nah itu kita perlu jelas. Makanya tadi kita harus berangkat dari definisi anugerah, menerima yang seharusnya tidak layak kita terima. Sama seperti ayat kita ini, Paulus berkata, ia berfirman kepada Musa. Kenapa? Kita mulai dari kalimat ini. Ia berfirman kepada Musa. Kenapa Paulus mengambil dari kitab Keluaran dan omongan Musa? Untuk menguatkan orang-orang Kristen di Roma, konteksnya ini kepada jemaat di Roma, bahwa doktrin ini, doktrin pemilihan oleh anugerah ini, doktrin kasih tanpa syarat ini sudah ada dari perjanjian lama. Jadi jangan bilang ini pemikiran Paulus. Jangan bilang ini pemikiran bapak-bapak gereja seperti Agustin, bapak reformator seperti John Calvin. Enggak, dari Alkitab, dari perjanjian lama. Paulus mengutipnya. Nanti perhatikan, setiap doktrin Paulus selalu mengutip dari perjanjian lama. Setiap doktrin, mau itu tentang dosa kemarin, manusia, anugerah, keselamatan, semua Paulus akan mengambil dari perjanjian lama untuk menguatkan dan memastikan doktrin ini sudah ada sejak dahulu kala, dan itu sudah ada dari perjanjian lama. Jadi kesatuan perjanjian lama, perjanjian baru tidak mungkin berbeda. Oke? Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Apa resiko dari kalimat ini? Berarti ada yang Tuhan tidak beri belas kasihan. Jelas loh. Karena dari kalimatnya, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Garis bawahi, kepada siapa aku mau. Berarti ada yang nggak mau nggak? Ada. Baru kalimat selanjutnya ini sama paralel kalimat keduanya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Kalau semua Allah berbelas kasihan dan bermurah hati kepada seluruh manusia di dunia ini, kalimatnya nggak mungkin ini. Kalimatnya akan menjadi apa? Kita kritisi. Kalimatnya seperti ini. Aku akan menaruh belas kasihan dan murah hati kepada semua manusia di bumi. Nggak ada kalimat aku mau. Nah ini pentingnya kita kritisi teks. Ya. Dan kita harus melihat konteksnya secara jelas. Ini ada di bagian pasal 9. Coba balik Alkitabnya. Lihat pasal 9 secara keseluruhan. Ini tentang pilihan atas Israel. Nah ini dia. Pilihan atas Israel. Ya. Israel kita tahu dari perjanjian lama adalah bangsa yang dipilih Tuhan.
dikuduskan oleh Allah. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Tapi Paulus menjelaskan bahwa tidak semua orang Israel adalah Israel. Nah, itu jelas. Coba perhatikan dari ayat 7. Pasal 9 ayat 7, lihat. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Apa yang disebut anak Ishak adalah anak keturunanmu? Ayat 9-nya. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus mau bilang, aku sangat sedih kalau bangsaku, teman-teman saudaraku Israel tidak dipilih oleh Tuhan, tidak menerima anugerah oleh Tuhan. Ternyata Paulus sadar, tidak semua Israel adalah Israel. Tidak semua yang menyebut dirinya anak Abraham atau keturunan Abraham betul-betul keturunan Abraham sejati. Dan perlu kita tahu, kata keturunan di sini menggunakan kalimat tunggal. Bahwa keturunan Abraham itu memang menjadi satu jalurnya sampai kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang mengalami anugerah keturunan yang dari Abraham sejati pasti percaya lahir baru dalam Yesus Kristus. Itu jelas dikatakan Paulus. Lalu apa dikatakannya? Perhatikan ayat 12. Di bawahnya lagi, 12. Dikatakan kepada Ribka, tadi dia mulai dari Abraham, oke, sampai kepada Ishak. Nah sekarang dia melanjutkan dengan keturunan Ribka, yang kita tahu kisah siapa? Yakub dan Esau, betul ya? Anak kembar ya, Yakub dan Esau. Perhatikan kalimatnya 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ketika firman ini diberitakan Allah kepada Ribka, ya, pasal 9 ayat 12 ini yang kita keluarkan kisahnya, lihat di footnote-nya. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ini tidak masuk akal dalam budaya kuno. Karena di mana-mana pemimpin adalah anak yang tua. Enggak mungkin anak tua menjadi hamba. Anak yang tua yang memiliki pewaris keluarga. Anak yang tua pokoknya yang nomor satu terdepan sebagai pemimpin. Tapi ini firman Allah datang kepada Ribka. Lalu kita lihat ayat 13 yang dilanjutkan. Paulus berkata, seperti ada tertulis. Lagi-lagi dia mengutip kebenaran dari perjanjian lama. Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Dia mengutip Keluaran, dia mengutip Nabi Maleaki. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Waduh. Ini kalimat untuk sedikit memperbaiki pikiran orang Kristen yang selalu ngomong Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Kalau saya dia nggak pernah baca itu. Seharusnya kalau dia baca itu dia stop, jangan langsung dilewatkan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Allah membenci. Ini tanda tanya yang luar biasa. Ini pentingnya kita belajar doktrin, Bapak Ibu Saudara. Allah membenci. Mana katanya Allah itu baik, maha pemurah, maha pengampun kasih. Allah membenci Esau. Esau anak sulung, karena dia yang duluan keluar. Walaupun ini kembar, yang duluan keluar itu Esau kan. Banyak bulunya dia kan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Dan ini diberitakan kepada Ribka sebelum Esau dan Yakub lahir. Bahkan sebelum mereka tahu berbuat baik atau berbuat jahat. Sudah ditetapkan Allah dari kekekalan. Nah, bagian-bagian ini yang paling banyak hamba Tuhan lari karena malas menggalinya lebih dalam, karena memang ini bikin pusing. Tapi coba fokus dan perhatikan itu. Tapi kata membenci di sini sebenarnya loveless. Ya. Bukan membenci artinya karena Esau berbuat jahat, bukan membenci artinya ingin membunuh Esau, bukan membenci artinya menganggap Esau penjahat, bukan. Tapi loveless. Kasih Allah itu lebih tinggi kepada Yakub. Maka ini yang menjadi anak pilihan dan lahirlah Israel. Ya. Makanya juga perikopnya pilihan atas Israel. Nah, dari kalimat inilah aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kita tahu juga satu hal. Apakah ini karena perbuatan Yakub? Jelas tidak. Siapa yang udah baca Alkitab pasti kenal Yakub lah. Ayolah, jujur-jujuran lah kita. Stoplah bilang bahwa anugerah keselamatan itu masih dipengaruhi oleh perbuatan baik kita, jasa kita. Stoplah. Jelas dari kalimat ini, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Tentu saat kita kritisi, wih,
berarti aku ada perbuatan baik yang menyenangkan Allah daripada Esau. Apaan? Ini Yakub ini kalau mau aku bilang ini paling kacau dari semua lain patriark dan bapak-bapak beriman ini. Nipu aja kerjanya. Bahkan ada yang bilang arti nama Yakub itu penipu ya. Walaupun kalau kita telisik dari teks Alkitab dan Ibrani, enggak, bukan penipu arti Yakub ya. Bukan. Itu karena kelakuan dia itu loh. Menipu aja kerjanya. Bandel Yakub ini. Terus kok dipilih? Karena memang anugerah itu tanpa syarat. Bukan syaratnya dari manusia, semata-mata kehendak dan 100% dari Allah. Terpilih oleh anugerah tanpa syarat dari manusia. Ya, jadi stop menggunakan kalimat kita diselamatkan oleh anugerah dan respon kita dengan berbuat baik. Stop, tidak ada seperti itu. Nah, dari kalimat ayat 13 ini, ayat 14, Paulus langsung menjawab keraguan semua manusia atau orang-orang yang melihat tulisannya. Tentu saat kita melihat tulisannya tadi kita bertanya, loh, nggak adil dong Allah. Kok dibenci Esau? Loh, nggak adil dong Allah. Kenapa dia milih Yakub? Emang Yakub lebih baik? Loh, nggak adil dong Allah. Kok suka-sukanya langsung ngatakan Yakub akan memimpin, Esau jadi hamba. Paulus sudah tahu. Paulus ini orang pintar. Langsung dibuatnya ayat 14. Lihat ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Tahu dia. Keraguan pembaca membaca tentang doktrin ini, dia pun tahu. Karena dia sendiri sebagai manusia yang menulis doktrin ini, yang dipimpin Roh Kudus, dia pun tahu. Ini agak aneh. Ini sulit diterimakan ya. Allah itu kayaknya nggak adil. Kalau kita baca tadi teksnya, mengasihi aku membenci Esau. Dia langsung bilang, apakah Allah tidak adil? Dan langsung dia memberi jawaban dengan tanda seru. Mustahil. Umat enak aja kau bilang Allah nggak adil. Tidak, Allah tetap adil. Tidak, mustahil. Itulah ayat bacaan kita tadi. Dilanjutkannya ayat 15. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Paulus ingin bilang, terserah dia. Dia yang punya anugerah. Dia yang akan memberikan itu menurut kehendak. Berarti kita tahu tidak semua menerima anugerah. Berarti kita tahu bukan dengan perbuatan baik untuk menerima keselamatan. Berarti kita tahu bukan anugerah plus perbuatan baik. Terserah dia. Dia tetap Allah yang adil. Karena seperti seri pertama kita bahas kemarin apa? Kasih diberikan, keadilan diberikan. Ada yang terpilih lewat anugerah, ada yang tidak terpilih. Ada yang terpilih untuk masuk surga, ada yang tidak terpilih dan masuk neraka. Itu pribadi atau atribut Allah yang harus dipenuhi dalam dirinya. Makanya jangan kenal Allah hanya kasih. Enggak, atribut Allah sangat banyak. Pahami doktrin ini dengan benar, engkau memahami Alkitab. Untuk menguatkan ayat 15, dilanjutkan ayat 16. Perhatikan lagi Alkitabnya, perhatikan. Jadi hal itu, apa itu? Pemilihan tadi, pemilihan atas Israel tadi, mengasihi Yakub dan membenci Esau tadi. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jelas sekali. Tapi kenapa kita sampai sekarang berdebat terus tentang ini? Masa Allah yang netapin semuanya enak aja? Emang kita robot? Kita punya kehendak, bisa menerima atau menolak. Dari mana itu jalannya? Jelas sekali di pasal 9 ini. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Teman-teman, anugerah itu tanpa syarat. Kalau engkau betul orang yang terpilih karena anugerah, engkau betul-betul mengucap syukur dan tidak main-main lagi dalam hidup. Itu sangat jelas. Kita tadi melihat contohnya Yakub loh, bukan orang-orang baik contohnya. Kalau tadi contohnya Ayub masih agak enak ya, saleh, baik. Paling dia ngomel-ngomel dumel-dumel dikit, kenapa dia menderita, masih enak ya. Yakub baca ceritanya, emosi baca cerita dia. Nakal, bandel, tukang nipu, dikasih jadi bangsa pilihan Israel. Jadi bukan karena kehendak kita, kemauan kita, atau bukan karena usaha kita, tapi kemurahan hati Allah. Kita nggak akan bisa protes. Kenapa pembunuh itu, mafia itu dipakai Tuhan sekarang, dipilih Tuhan menjadi berkat banyak orang lain? Jangan mau percaya, dia kan mantan pembunuh. Nggak bisa kita protes gitu. Mau siapapun yang orang hidupnya penuh dengan dosa, kalau dia orang terpilih, itu semua kemurahan. Tapi sadari, sampai sekarang
Ada nggak ciri-ciri engkau orang pilihan? Jangan bilang, oh kalau gitu Pak Pendeta kita tidak tahu kan siapa yang dipilih, tidak pilih. Betul, setuju. Nanti taunya kau sendiri yang mengalami masuk surga atau neraka kan? Tapi ada firman yang berkata, buahmu mana? Nah ini jelas. Orang pilihan masih ada buahnya. Ya. Gak mungkin Tuhan akan menjadikan kau kepilih, udah hidup senang. Itu gak mungkin. Ya. Bukan itu doktrin tentang terpilih oleh anugerah atau terpilih tanpa syarat. Bukan. Ya, jadi harus ada buahnya. Coba lihat dilanjutkan ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Paulus ngambil satu contoh. Kalian nggak percaya nih? Tuhan itu tetap adil. Walaupun mengasihi kaum membenci Esau. Aku ambil satu contoh. Firaun. Lagi-lagi back to Old Testament, perjanjian lama. Apa diambil Paulus contoh tentang Firaun? Ini katanya. Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, ini firman Allah, membangkitkan Firaun, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di mukamu. Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta bilang ada orang yang dipilih dan tidak dipilih, buat apa Allah menciptakan? Simple, jawabannya sama seperti dia menjadikan Firaun. Untuk memuliakan dan memperlihatkan kuasa Allah, dan untuk memasyurkan namanya. Makanya nanti dia bisa mengeraskan hati Firaun. Baca kitab Keluaran. Allah mengeraskan hati Firaun. Makanya 18 lihat. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia kehendaki, dan ia menegarkan hati siapa yang dia kehendaki. Suka-sukanya Tuhan. Apakah hatimu keras? Ini nggak mau dengar firman. Ini nggak mau memberitakan Injil. Masih terus terikat dengan dosa. Hati-hati. Jangan-jangan kau hanya orang yang dipakai Allah sebagai alatnya untuk memperlihatkan kuasanya, tapi siap-siap terlempar ke neraka, sama seperti Firaun. Jelas ya? Hati-hati kita. Dalam pemilihan ini kita lihat, Allah tidak memilih Firaun. Dia lebih memilih bangsa Israel. Emang lebih suci Yakub daripada Firaun? Enggak, sama aja dosanya. Pemilihan tanpa syarat. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya ingin menutup dengan kalimat terakhir di ayat 20. Ayat 20 tentang doktrin terpanggil karena anugerah tanpa syarat ini. Perhatikan ayat 20 apa yang Paulus katakan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah membentuk aku demikian? Ini keraguan hati kita tadi semua yang berkata Allah tidak adil. Paulus bilang, siapa kau berani membantah dia yang menciptakan? Ini relate dengan doktrin kita yang pertama, bahwa semua manusia adalah berdosa. Doktrin pertama akan mendukung 4 doktrin berikutnya, termasuk yang hari ini terpanggil oleh anugerah tanpa syarat. Jangan pernah berbangga, jangan menganggap kau manusia yang berjasa, berbuat baik akan menyenangkan Allah. Tidak. Engkau terpilih karena engkau dilahirbarukan oleh Allah. Engkau terpilih karena semata-mata oleh anugerah Allah. Ucap syukurlah untuk itu semua. Artinya apa? Kalau engkau menyadari dirimu orang terpilih, jangan main-main lagi. Kalau engkau terus diperbudak oleh dosa tidak mau berubah-ubah, jangan-jangan engkau bukan orang yang dipilihnya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Semua pilihan semata-mata kehendak Allah. Suka-sukanya Tuhan. Kita tidak bisa membantu. Tugas kita menyadari dengan tuntunan Roh Kudus kita ini orang pilihan dan menjalankan sesuai dengan firman-Nya. Amin.